감이 없는 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going 은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Wahidatul Hasanah dengan NIM 811422055 sebagai moderator dalam kelompok ini yang akan menjelaskan tentang pembagian waris terhadap perkawinan kedua tanpa didahului oleh perjanjian kawin. Tujuan kami membuat video ini untuk memenuhi penugasan mata kuliah hukum waris yang diampu oleh Profesor Dr. Dewi Sulistianingsih SHMH. Di sini saya bersama rekan-rekan saya, yaitu saya Anggita Oktaviana dengan NIM 81114222060. Nama saya Sigit Sugandi dengan NIM 811422079. Saya Dwi Puspitasari dengan NIM 811422084. Saya Liga dengan NIM 81114222094. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa poin pembelajaran pada video kali ini. Jadi yang pertama ada perkawinan kedua. Jadi apakah itu perkawinan kedua? Perkawinan kedua di sini memiliki kata kunci yaitu anak. Jadi akan terjadi yang namanya perkawinan kedua apabila setelah perkawinan sebelumnya telah menghasilkan anak sah atau anak yang dipersamakan dengan kita. Jadi ketika kita menikah dengan seseorang tetapi tidak menghasilkan anak, kemudian cerai dan kembali menikah, perkawinan tersebut akan tetap dihitung sebagai perkawinan yang pertama. Kecuali jika kita pertama kali menikah, kemudian menghasilkan anak dan kemudian bercerai, lalu kita menikah kembali, maka perkawinan setelahnya yang menghasilkan anak itu dinamakan sebagai perkawinan kedua dan seterusnya. Poin kedua adalah kontrol manfaat. Jika dalam pembagian hukum waris di perkawinan kedua ini ada sebuah patokan untuk menaruh sesuatu yang sesuai dengan porsinya. Dan poin ketiga adalah peran kita sebagai penegak hukum ketika pembagian waris. Jika ada sesuatu yang tidak dilakukan sesuai dengan porsinya, maka peran sebagai penegak hukum adalah mengembalikan dan mengupayakan kembali sesuatu pada porsinya masing-masing. Selanjutnya kita bahas lebih rinci pembagian warisan dalam perkawinan tanpa terlebih dahulu diadakan perjanjian kawin. Jika tidak ada perjanjian kawin, maka terjadilah harta persatuan. Sebelumnya kita harus mengetahui apakah itu perjanjian kawin, dan kelompok kami mencontohkan ada 3 syarat. Yang pertama adalah perjanjian kawin yang dibuat sebelum kawin. Jadi ketika setelah kawin, jadi bukan perjanjian kawin lagi. Kemudian yang kedua, isinya mengenai harta dalam KUHP Perdata. Perjanjian kawin hanya mengenai tentang harta, bukan mengenai tentang kamu selingkuh atau terjadi tindak KDRT ataupun tidak karena perjanjian di Perdata. Itu hanya mengenai materi atau uang. Yang ketiga, dibuat oleh calon pengantin. Kalau dibuat oleh mertuanya, tentu saja bukan perjanjian kawin. Nah, dari penjelasan ini kita masuk ke sebuah kasus mengenai pembagian harta warisan. Dalam hal ada harta persatuan dan keuntungan. Mari kita coba sebuah kasus di bawah ini, tapi ini tanpa adanya perjanjian kawin. Yang selanjutnya 3 orang anak. Hananto sebagai suami, Ayudhya istri dari pernikahan pertama, Adinata anak dari pernikahan pertama, Kinanti istri dari pernikahan kedua, Kanala anak dari pernikahan kedua, Belinda sebagai anak dari pernikahan kedua, yang terakhir Sadewa anak dari pernikahan kedua. Berikutnya, saya akan menjelaskan kasus posisi. Hanantio merupakan seorang pengacara yang bekerja untuk perusahaan Jack Corporation yang merupakan salah satu perusahaan ternama di Indonesia. Pada tahun 1990, ia menikah dengan putri tunggal penerus Jack Corporation yaitu Ayudhya. Dari perkawinan antara Hanantio dan Ayudhya tersebut, pada tahun 1991 mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Adinata. Akan tetapi perkawinan mereka tidak berjalan lancar. Banyak ketidakcocokan yang mereka alami selama mereka mengarungi bahtera rumah tangga. Hingga akhirnya pada tahun 1995 mereka memutuskan untuk bercerai. Setelah bercerai dengan Ayudhya, Hanantio memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya. Di kampung halamannya ini, Hanantio bertemu dengan teman masa kecilnya yaitu Kinanti. Kinanti memiliki sebuah toko bunga kecil di pinggir kota.
Setelah 1 tahun berlalu, Hanantio akhirnya memutuskan untuk menikahi Kinanti. Lalu dari perkawinan Hanantio dan Kinanti ini pada tahun 1998 Kinanti melahirkan 2 orang anak perempuan kembar, yaitu Kanala dan Belinda. 3 tahun kemudian Kinanti kembali melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Sadewa. Perkawinan antara Hanantio dan Kinanti ini dilakukan tanpa adanya perjanjian kawin terlebih dahulu. Dalam perkawinan tersebut, Hanantio membawa harta sebesar 600 juta rupiah, sedangkan Kinanti membawa harta sebesar 120 juta rupiah. Pada tahun 2024, ketika Hanantio sedang pergi keluar kota untuk melakukan perjalanan bisnis, mobil yang ia tumpangi mengalami kecelakaan. Naas, kecelakaan ini mengakibatkan nyawanya tidak tertolong dan menyebabkan Hanantio meninggal dunia di tempat. Pada saat Hanantio meninggal dunia, Hanantio meninggalkan harta sebesar 960 juta rupiah. Dari kasus posisi tersebut, saya akan menjelaskan bagan atau skema. Jadi yang pertama, Hanantio itu pertama kali menikah dengan Ayudhya, dan dari pernikahannya itu mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Adinata. Namun di sini digambarkan dengan garis putus-putus karena Hanantio dengan Ayudhya bercerai. Kemudian Hanantio menikah untuk kedua kalinya dengan Kinanti. Nah, dari pernikahan ini mereka dikaruniai 2 orang anak perempuan kembar, yaitu Kanala dan Belinda, serta 1 orang anak laki-laki, yaitu Sadewa. Nah, jadi berapa bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris dari kasus posisi tersebut dapat diketahui rincian harta, yaitu harta bawaan Hanantio sebesar 600 juta rupiah, harta bawaan Kinanti sebesar 120 juta rupiah. Jadi jumlah harta bawaan Hanantio ditambah harta bawaan Kinanti yaitu 720 juta rupiah, dan harta persatuan atau harta peninggalan sebesar 960 juta rupiah. Jadi untuk menghitung untung persatuan adalah harta peninggalan dikurang jumlah harta bawaan Hanantio dan harta bawaan Kinanti, yaitu 960 juta rupiah dikurang 720 juta rupiah sama dengan 240 juta rupiah. Jadi untung persatuan mereka adalah 240 juta rupiah. Nah, untuk langkah pertama yaitu menentukan ahli waris dan bagian masing-masing yang diperoleh oleh ahli waris tersebut. Ahli waris Hanantio yaitu Adinata, anaknya dari perkawinan pertama, Kinanti istrinya dari perkawinan kedua, serta Kanala, Belinda, dan Sadewa, ketiga anaknya dari perkawinan kedua. Ahli waris Hanantio yaitu Adinata, Kinanti, Kanala, Belinda, dan Sadewa. Bagian masing-masing ahli waris, harta warisan Hanantio sama dengan 1/2 dikali harta persatuan sama dengan 1/2 dikali 960 juta rupiah sama dengan 480 juta rupiah. Bagian Adinata, Kinanti, Kanala, Belinda, Sadewa, karena mereka adalah ahli waris golongan 1, maka pembagiannya adalah per kepala sama, yaitu 1/5. Maka Adinata, Kinanti, Kanala, Belinda, dan Sadewa sama dengan 1/5 dikali harta warisan Hanantio sama dengan 1/5 dikali 480 juta rupiah sama dengan 96 juta rupiah. Bagian untuk Kinanti yaitu 1/2 harta persatuan ditambah bagian warisan Hanantio. Bagian Kinanti sama dengan 1/2 dikali 960 juta rupiah ditambah 96 juta rupiah sama dengan 480 juta rupiah ditambah 96 juta rupiah, hasilnya yaitu 576 juta rupiah. Langkah kedua yaitu mencari manfaat yang diperoleh oleh Kinanti. Karena terdapat batasan pada pasal 852A dan pasal 181 KUH Perdata, maka harus dicari manfaat yang diperoleh Kinanti sebagai istri di perkawinan kedua. Untuk mencari manfaat Kinanti, maka harus mencari harta Kinanti terlebih dahulu. Cara mencari harta Kinanti yaitu
harta Kinanti sama dengan harta bawaan Kinanti tambah setengah untung persatuan tambah harta cuma-cuma. Harta bawaan Kinanti sebesar 120 juta rupiah ditambah setengah untung persatuan, yakni setengah dari 240 juta rupiah yaitu 120 juta. Tambah 0 karena dalam kasus ini tidak disebutkan bahwa Kinanti memiliki harta cuma-cuma. Maka harta cuma-cuma di sini kita nolkan. Maka 120 juta rupiah ditambah 120 juta rupiah ditambah 0 hasilnya adalah 240 juta rupiah. Setelah diketahui harta Kinanti, maka selanjutnya dapat dicari manfaat Kinanti. Cara mencari manfaat Kinanti yaitu manfaat Kinanti sama dengan bagian Kinanti dikurangi harta Kinanti. Bagian Kinanti sebesar 576 juta rupiah dikurangi harta Kinanti sebesar 240 juta rupiah. Maka 576 juta rupiah dikurangi 240 juta rupiah hasilnya adalah 336 juta rupiah. Maka manfaat yang diperoleh oleh Kinanti adalah sebesar 336 juta rupiah. Dalam mencari harta dan manfaat Kinanti, selanjutnya dicari juga harta dari Hanantio. Cara mencari harta Hanantio ini sama dengan cara mencari harta Kinanti yang sudah dilakukan tadi, yaitu harta Hanantio sama dengan harta bawaan Hanantio ditambah setengah untung persatuan ditambah harta cuma-cuma. Harta bawaan Hanantio yaitu sebesar 600 juta rupiah ditambah setengah untung persatuan yakni setengah dari 240 juta rupiah yaitu 120 juta rupiah ditambah 0. Karena dalam kasus ini juga tidak disebutkan bahwa Hanantio memiliki harta cuma-cuma, maka harta cuma-cumanya kita nolkan juga. Maka 600 juta rupiah ditambah 120 juta rupiah ditambah 0 hasilnya adalah 720 juta rupiah. Langkah yang ketiga yaitu kontrol manfaat. Karena Kinanti adalah istri dari perkawinan kedua, maka terdapat batasan terhadap manfaat yang boleh dinikmati oleh Kinanti sebagai istri dari perkawinan kedua, sebagaimana yang tercantum pada pasal 852A dan pasal 181 KUH Perdata. Sehingga maksimal manfaat yang dapat diperoleh oleh Kinanti sebagai istri dari perkawinan kedua yaitu yang pertama, tidak boleh lebih dari 1/4 harta Hanantio. Maka maksimal manfaat yang dapat diperoleh Kinanti sama dengan 1/4 dikali harta Hanantio. Seperti yang sudah dihitung tadi, harta Hanantio itu sebesar 720 juta rupiah. Maka 1/4 dikali 720 juta rupiah hasilnya adalah 180 juta rupiah. Atau yang kedua, tidak boleh lebih besar atau melebihi bagian terkecil yang diperoleh oleh anak dari perkawinan pertama yaitu Adinata. Pada kasus ini, bagian terkecil yang diperoleh oleh anak dari perkawinan pertama adalah 1/5 dari harta warisan Hanantio. Harta warisan Hanantio seperti yang sudah dihitung juga di awal adalah sebesar 480 juta rupiah. Maka 1/5 dari warisan Hanantio artinya 1/5 dikali 480 juta rupiah hasilnya adalah 96 juta rupiah. Berdasarkan hal tersebut, maka manfaat yang boleh dinikmati oleh Kinanti adalah bagian paling kecil di antara keduanya yaitu sebesar 96 juta rupiah. Sehingga Kinanti kelebihan manfaat sebesar 240 juta rupiah. Yang diketahui dari rumus berikut yaitu kelebihan manfaat sama dengan manfaat dikurangi maksimal manfaat. Manfaat Kinanti itu sebesar 336 juta rupiah dikurangi maksimal manfaat yang sudah dihitung tadi yaitu sebesar 96 juta rupiah. Maka 336 juta rupiah dikurangi 96 juta rupiah hasilnya adalah 240 juta rupiah. Karena kelebihan manfaat sebesar 240 juta rupiah, maka manfaat Kinanti juga harus dipotong sebesar 240 juta rupiah. Dan kelebihan manfaat ini harus dikembalikan kepada anak-anak. Sehingga bagian yang diterima Kinanti sama dengan bagian Kinanti dikurangi kelebihan manfaat. Bagian Kinanti itu sebesar 576 juta rupiah dikurangi kelebihan manfaatnya sebesar 240 juta rupiah. Maka 576 juta rupiah dikurangi 240 juta rupiah hasilnya adalah 336 juta rupiah. Kemudian bagian yang diterima oleh Adinata, Kanala, Belinda, dan Sadewa sama dengan 1/4 dikali harta persatuan dikurangi bagian yang diterima Kinanti, yaitu 1/4 dikali 960 juta rupiah
dikurangi 336 juta rupiah sama dengan 1/4 dikali 624 juta rupiah, hasilnya adalah 156 juta rupiah. Jadi bagian yang diterima oleh Adinata, Kanala, Belinda, dan Sadewa masing-masing adalah 156 juta rupiah. Itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.